Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Ala, NIM I0002301120. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pertemuan 8 sampai 13. Ini merupakan tugas dari pertemuan 13 dari Bapak Afif. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dari pertemuan 8. Pertemuan 8 ini menjelaskan apakah bisa tingkat pengangguran mencapai 0%? Tentunya tidak mungkin sampai 0% ya teman-teman. Namun yang ada adalah tingkat pengangguran ilmiah atau bisa disebut natural rate of employment. Penyebab pengangguran yang pertama adanya waktu tunggu untuk menemukan pekerjaan baru atau dikenal sebagai frictional employment. Yang kedua adanya yang disebut sebagai real wage rigidity atau melakukan upah real. Maksudnya ketidakseimbangan antara upah yang diminta oleh supplier atau pekerja dengan perusahaan mencari tenaga kerja. Selanjutnya, pertemuan 9, open economy. Open economy, apa itu open economy? Yaitu sistem ekonomi yang melibatkan perdagangan internasional, pergerakan modal, dan transfer informasi dengan negara-negara lain. Berikut adalah rumus open economy. Di sini guys, di sini. Y sama dengan CD ditambah LD tambah GD plus X dikurangi closed economy. Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Y sama dengan C dikurangi G dikurangi I sama dengan NX. S dikurangi I sama dengan NX. Jika NX positif, maka X nilai ekspor, M impor, surplus penghangat atau trade surplus. Jika NX negatif, X sama dengan melebihi M disebut defisit perdagangan. Selanjutnya pertemuan 10. Pertemuan 10 ini membahas depresiasi atau pelemahan penguatan rupiah. Depresiasi yang pertama, depresiasi pelemahan atau bisa disebut pelemahan rupiah. Sama dengan yaitu semakin banyak rupiah untuk mendapatkan dolar. Yang kedua, apresiasi, penggugatan rupiah atau nilai rupiah yang dibutuhkan dolar semakin sedikit. Real exchange rate atau nilai tukar adalah konsep fundamental dalam ekonomi internasional yang menunjukkan harga relatif antara mata uang dua negara. Misal, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, maka barang-barang impor menjadi lebih mahal. Kemudian, ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Kebijakan yang mengubah nilai tukar yang pertama yaitu increasing government pressure, yang kedua kebijakan proteksionis, yang ketiga law of on price. Selanjutnya kemudian pertemuan 12. Ini membahas tentang uang. Apa itu uang? Uang adalah apapun yang dapat diterima sebagai alat tukar. Fungsi uang tersebut yaitu alat tukar sebagai alat tukar, alat hitung, strength of value, nilai satu yang maksudnya nilai 1 dinar sama dengan 1 ekor kambing. Jika tahun 1990 sampai sekarang sama-sama bisa untung. Itulah yang standard of deferred payment. Maksudnya uang 100.000 dapat digunakan untuk membayar hutang di masa depan. Nilai analisis adalah nilai yang membangun nilai uang tersebut. Nilai ekstrinsit atau disebut lembaga yang menyerahkan masyarakat yang menerima. Kemudian sejarah uang dimulai dari sistem barter, yaitu pertukaran barang tanpa menggunakan uang. Ada beberapa, yaitu bisa menggunakan barter, uang, barang, atau kita bisa menggunakan kulit unta, dinar dirham, sertifikat emas dan perak, flat money, uang digital. Selanjutnya, penciptaan uang. Di Indonesia salah satunya yang berhak mencetak uang
kertas dan koin adalah Bank Indonesia. Bank komersial juga dapat menciptakan uang melalui pemerintahan dan penauran uang. Selanjutnya pertemuan 13. Pertemuan 13 ini membahas kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter seperti bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan tingkat suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi. Tentu tujuan uang adalah menjaga stabilitas ekonomi termasuk inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabilitas. Nilai tukar mata uang. Berikut jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter, yaitu ada 4. Kompensasi peran terbuka DPT, suku bunga, cadangan wajib, license requirement. Terakhir, kebijakan kredit selektif. Berikut ada tujuannya, yaitu mengendalikan inflasi. Yang kedua, menstabilkan nilai tukar mata uang. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menurunkan tingkat pengangguran. Nah, begitu teman-teman. Itu adalah beberapa penjelasan dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.